Ya, apa betul untuk UHC? Sedangkan dari kesehatan sudah mendapat 40% tuh, ya kan? Monggo, jawab. Berdasarkan hasil rapat dengan Sekretariat Delegasi HC pada tanggal 18 Mei 2022, Bapak, sesuai dengan PMK 215 tahun 2021, memang kesehatan ada anggaran sebesar 40%, jadi senilai 8.300.000.000 sekian. Kemudian Dinas Kesehatan juga mendapat tambahan anggaran dari sisa bidang kesejahteraan masyarakat sejumlah 6M sekian. Dengan jumlah 6M 207 juta. Itu dari mana? Sisa dari bidang kesejahteraan masyarakat. Oh, sisa uang rokok dari BHT itu ya? Iya, dapat tambahan itu sehingga jumlahnya sejumlah 14,5 M, Pak. 14,500 juta 8. Dan ini diperuntukkan untuk UHC sebesar 4,108 M dan untuk alat kesehatan di rumah sakit. Enggak, saya tidak ada pikirannya. Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo gelar rapat dengar pendapat RDP soal dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Probolinggo, CB News Indonesia, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo membahas soal dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Haji Agus Rianto yang diikuti oleh anggota Komisi 3, turut hadir dari Dinas Kesehatan, Dinsos PPPA, Kabak Hukum Setda Pemkot, serta dari Forum Serikat Pekerja Rokok Minuman dan Makanan, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Seharusnya kan tobacco pernah diundang nggak untuk sosialisasi setelah ini? Belum pernah. Nah itu, padahal sudah tahu bahwa tadi ada pabrik rokok di Kademangan, belum pernah disosialisasi. Kalau dia koordinasi dengan SPSI untuk rokok ini, pekerja rokok, nggak ada begini. Pengalihan sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT jatah bidang kesejahteraan rakyat 6,2 miliar rupiah di Kota Probolinggo masih jadi polemik. Meski Pemkot Probolinggo telah memastikan peralihan pemanfaatannya tidak menyalahi aturan, Pemkot mengalihkannya ke bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 215/2021, sehingga total anggaran dari DBH CHT untuk bidang kesehatan mencapai sekitar 14,5 miliar rupiah. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat lanjutan Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo bersama organisasi perangkat daerah OPD. Pengalihan sisa dana anggaran bidang kesejahteraan rakyat ke bidang kesehatan diperbolehkan, sesuai PMK nomor 215/2021, ujar Kabak Hukum Setda Pemkot Probolinggo Denny Bagus Irwanto dalam rapat. Perwakilan dari Dinkes PPKB Kota Probolinggo Jusmin Ningsih mengatakan, awal rencana anggaran bidang kesehatan dari DBH CHT sekitar 8,3 miliar rupiah atau 40% dari alokasi DBH CHT yang mencapai sekitar 21 miliar rupiah. Untuk selanjutnya mendapatkan tambahan dari sisa bidang kesejahteraan sekitar 6,2 miliar rupiah. Karena itu, total untuk bidang kesehatan mencapai sekitar 14,5 miliar rupiah. Anggaran dari DHB CHT untuk bidang kesehatan sekitar 4,2 miliar rupiah untuk UHC, dan sekitar 10 miliar rupiah lebih untuk alat kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto masih menyayangkan adanya peralihan anggaran ini, meski diperbolehkan sesuai PMK nomor 215/2021. Karena menurut Agus, penanganan di bidang kesejahteraan belum tuntas, yang mana sisa anggarannya sudah dialihkan untuk bidang kesehatan, padahal bidang kesehatan sudah dialokasikan 40%. Seharusnya selesaikan dulu pemanfaatan sesuai bidangnya, jika memang sudah tuntas dan ada sisa, baru dapat dialihkan ke bidang kesehatan. Karena itu, kami minta pada Serikat Kerja untuk mencari payung hukum yang memperbolehkan pekerja buruh rokok yang belum dapat BLT Cukai, supaya tetap dapat BLT Cukai, jelas Ketua Komisi 3. Perlu diketahui, penyaluran bantuan langsung tunai BLT dari DBH CHT tahun 2022 di Kota Probolinggo jadi sorotan, sebab jumlah pekerja buruh tembakau asal Kota Probolinggo sebagian besar belum mendapatkannya, padahal BLT ini diperuntukkan untuk petani tembakau dan buruh tani tembakau. Forum Serikat Pekerja Rokok, Minuman dan Makanan FSPRMM mengungkapkan,
hanya 54 orang dari total 193 pekerja buruh tembakau asal kota Probolinggo yang mendapatkan BLT DBH-CHT. Aturannya, BLT ini seharusnya dialokasikan 30%, seharusnya, dengan nilai DBH-CHT 2022 sekitar 21 miliar rupiah, untuk BLT sekitar 6 miliar rupiah. Kenyataannya, hanya dialokasikan 457 juta rupiah dan selebihnya dialihkan untuk bidang kesehatan. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo mengakui hanya mendapatkan jatah 457 juta rupiah untuk BLT. Bedanya, disebutkan penerima BLT itu ada sekitar 600 orang, setiap orang mendapatkan 600 ribu rupiah dan bantuan ini untuk 3 bulan, terhitung mulai Oktober hingga Desember tahun 2022. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pun, mohon maaf sekali lagi, kami konsultasi ke selatan juga, ya Pak. Tolong, kalaupun nanti orang yang meninggal tidak boleh digantikan karena selatan. Makanya kemarin kami dari 680 ini tidak semua terserap. Kenapa? Karena ganda. Sejumlah 663 baru terserap 271. Maksudnya uang itu masih ada, Pak Ketua, masih ada di Kasda. Tidak digunakan oleh kita semua. Kenapa? Ini aturan. Risikonya rentan. Oke, yang menerima senyum. Nanti kalau ada apa-apa, saya tidak seperti Pak Ketua. Semuanya. Mohon maaf, saya hormat dengan punya hak untuk mengawal. Tolong jangan dipaksakan kami untuk disusulkan, disesuaikan. Karena apa? Ini pengesahan dari gubernur loh. Perwali ini baru 12 Desember. Kami sarankan 13 Desember. Terima kasih. Laporan ini yaitu dari pimpinan cabang SSP, ini FSP ini apa istilahnya? RTMM, SPSI ya. FSP. Ya, jadi bahan makanan, minuman itu ada itu lagi ya, tapi dari SPSI. Kaitannya apa? Berkaitan dengan dana cukai untuk bantuan bagi pekerja rokok di Indonesia, bagi petani rokok dan sebagainya yang berkaitan dengan tembakau itu. Nah, CHT ya, DBH CHT ditemukanlah waktu itu 40% ini untuk kesehatan, 30% untuk pekerja rokok, 10% untuk kegiatan hukum dan lain-lain, terus yang sebagainya juga untuk sosialisasi yang tadi katanya 2 miliar gitu. Ada 10%-an. Pada waktu itu karena tidak merasa menerima, para pekerja rokok ini akhirnya tanya, loh kami kok hanya 29 orang atau 54 orang, itu hanya 28 orang diverifikasi lagi menjadi 17 orang yang hanya menerima. Kan begitu. Dari dana 6 miliar itu, Mbak. Sehingga dana 6 miliar itu hanya terpakai 450 juta yang dialokasikan di dinas sosial. Untuk apa? Salah satunya untuk pegawai rokok tadi, yang lain untuk warga masyarakat yang masuk data kemiskinan atau database kemiskinan untuk bantuan sosial, karena memang aturannya begitu. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Kok hanya 54, sedangkan di Probolinggo itu ada 169. Ternyata ada keterlambatan informasi data dari mana? Dari Dinas Tenaga Kerja. Sehingga disusulkanlah, ternyata nggak bisa. Karena apa? Dana yang sudah dialokasikan tadi sudah dimasukkan ke SPSI, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, ini SPSI ya, informasi ya, SPSI ya, disitulah. Nah, ya, SPDP. Ya, SPDP atau SPDP. Sorry. Saya baca SPSI tadi ya. Nah, seperti itu, Mbak. Sehingga tidak bisa masuk sisanya ini. Makanya hari ini kita ulang lagi, sebab mereka tidak bisa menjawab waktu itu. Yang 5 miliar 550 dari 6 miliar semuanya ini kok bisa untuk UHT? Siapa dasarnya? Siapa yang merekomendasikan? Tidak ada yang bisa jawab. Ternyata tadi dijawab, yaitu PMK 251. Ya, PMK 251 mengatakan, ya, kalau 206-nya tidak dia mengatakan, baru
di 2515 2021 untuk hal-hal yang lain. Baru itu bisa ke sana. Jadi intinya bahwa dari tadi 17 orang yang sudah terverifikasi sudah menerima ya Pak ya? Sudah. Sedangkan total dari pekerjanya 154. 159. Ya. Kan caranya banget ya, dari 159 ke 17 itu sangat ini rentangnya. Nah, akhirnya sisa dari 159 dikurangi 17 itu kapan menerima dana itu? Tidak bisa menerima. Mereka karena sudah terlambat memasukkan nama-nama ini. SPD gitu loh. Ya kan? Tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Makanya rekomendasi kami tahun 2023 tidak boleh hal ini terjadi lagi. Karena haram hukumnya uang untuk pakai rokok untuk yang lain. Kecuali memang sudah tidak ada lagi. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, OPD terkait dalam hal ini pemerintah melalui OPD terkait ini harus mencari referensi ke daerah-daerah sekitar. Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan. Ya apa di sana? Kita kan sama-sama negara Indonesia, merah putih, Pak Jokowi, Bu Kofifa sama. Kalau di sana mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Bagaimana dengan solusi yang 100 sekian yang tidak menerima itu Pak? Ini kan sudah sebagai bentuk tidak tanggung jawab. Pertanggungjawabannya tidak diberikan pada haknya itu gimana? Terus bagaimana yang belum menerima hak itu? Inilah yang saya kejar sebetulnya. Kok bisa seperti itu? Alasannya mereka setelah diketahui hanya 54, setelah diverifikasi menjadi 28, setelah diverifikasi lagi hanya 17, ya itulah yang dianggap, yang lain tidak dianggap. Barulah SPSI ini ke Disnaker memberikan ini apa data? Rekomendasi dari DPRD 159 dikurangi 17 berarti segera lagi mencari referensi kalau memang masih bisa berikan. Selama itu tidak melanggar aturan. Kan begitu. Kan haknya mereka nih. Karena dari SPSI bilang tadi di sebelah kok bisa. Nah, siapa tahu nanti sama ini permasalahan ini gitu loh. Jadi studi referensi ya Pak ya? Harus dari siapa? SPSI juga dari pemerintah. Bagus, apa bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang? Kalau ngomong sudah mereka berlandaskan kepada PMK 215 dan 2021 ya tidak bisa menyalahgunakan wewenang Pak. Karena ini ada aturannya. Acuannya ada nih 215 2021. Cuman yang kita kejar sekarang, apakah ini masih bisa ditindaklanjuti? Nah, itu maksudnya Pak.